Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian GKI Kebonjati. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan dari Matius 1 ayat 23 dengan tema yang saya ambil yaitu Natal di tengah pandemi. Saudara, mari kita membuka Matius 1 ayat 23. Matius 1:23 berkata demikian, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Saudara yang dikasih Tuhan, banyak dari antara kita mungkin berpikir bahwa Natal tahun ini nggak sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Karena memang kita mesti melewati momen Natal tahun ini di tengah pandemi COVID-19. Perayaannya mungkin tidak lagi sama dengan tahun-tahun di mana kita merayakan Natal sebelumnya. Bahkan untuk datang menghadiri ibadah Natal pun tidak lagi seperti dulu. Jumlah orang yang boleh hadir dalam ibadah saat ini dibatasi. Dan bahkan meskipun kita menggunakan kecanggihan teknologi untuk menolong kita agar kita masih bisa mengikuti ibadah, tetapi tampaknya ibadah secara daring di rumah itu juga tidak bisa menggantikan suasana yang biasanya kita rasakan ketika kita bersama-sama beribadah di dalam ruang ibadah kita. Sudah ada banyak alasan untuk kita mengeluhkan situasi Natal tahun ini. Seperti situasi kondisi ekonomi yang terdampak karena pandemik yang kita sedang jalani saat ini. Juga ketakutan kalau kita juga nanti tertular oleh virus COVID-19. Maka memang suasana Natal dan nuansa Natal yang biasa kita nikmati saat ini tidak bisa kita nikmati. Meskipun beberapa pusat perbelanjaan sudah menyiapkan nuansa Natal dan juga diskon-diskon yang menarik, semua itu tampaknya juga tidak bisa memberikan nuansa Natal yang kita rasakan. Tidak ada lagi drama Natal di dalam gereja kita, tidak ada lagi paduan suara yang megah secara live, dan juga barangkali tidak ada lagi bingkisan Natal sehabis perayaan Natal yang kita terima. Belum lagi ditambah situasi politik dan keamanan negara kita juga yang tidak menentu. Bahkan di tengah pandemi ini masih saja ada orang-orang yang menggunakan berbagai cara untuk mengganggu situasi politik dan keamanan negara kita. Nah, saudara-saudara, setiap orang di antara kita menantikan berakhirnya pandemi ini dan berharap bisa kembali ke situasi normal. Nah, saudara, bukankah situasi yang dialami saat ini juga bisa jadi adalah situasi yang sama yang juga dialami oleh Maria, Yusuf, dan juga bangsa Israel pada saat itu? Situasi politik di mana ketika Kaisar Agustus menyerukan sensus penduduk dalam rangka pendataan pajak bagi pemerintah, bangsa Israel saat itu berada dalam kondisi yang buruk. Mereka ada dalam situasi penjajahan bangsa Romawi. Dan mereka juga merindukan situasi seperti saat di mana kerajaan Daud begitu berjaya. Mereka merindukan Mesias yang dinantikan. Mereka merindukan kehadiran Nabi yang bisa menolong mereka untuk mengingatkan kembali janji-janji Tuhan dan janji-janji pemulihan dari Tuhan. Bahkan sejak zaman Maleaki tidak lagi muncul Nabi pada saat itu yang menyerukan tentang pertobatan ataupun kabar-kabar tentang bagaimana Allah akan mengembalikan situasi dan kondisi yang sedang mereka hadapi saat ini. Nah, saudara, di tengah situasi itulah Natal, berita kelahiran Juru Selamat itu hadir. Bahkan ketika mereka merasa Allah tidak lagi memperhatikan nasib mereka, dan di malam itu di Bethlehem Allah hadir, saudara-saudara, menyatakan dirinya bahwa Ia adalah Immanuel, Allah yang tetap menyertai umatnya. Saudara, setiap kita suka dengan Natal. Ada diskon besar di mana-mana, ada hadiah dari Sinterklas, ada lagu-lagu daripada suara yang megah, dan saya sendiri pun suka dengan Natal. Tetapi tampaknya kita mesti menyadari bahwa kita suka dengan Natal bukan karena itu. Kita suka kepada Natal karena ada satu peristiwa di Bethlehem beribu-ribu tahun lalu itu yang membuat kita memiliki juru selamat yang hadir bagi kita. Kado-kado Natal itu menyenangkan. Tetapi kehadiran Kristus yang kekal itu, itulah yang sebenarnya mengubah hidup kita. Saudara, peristiwa Natal menegaskan janji Allah bagi kita.
Allah adalah Allah yang selalu dekat, selalu berpihak pada kita, selalu di dalam kita. Kita mungkin saja melupakannya, tetapi Tuhan tidak akan pernah melupakan kita. Kita selamanya ada dalam pikirannya dan rencananya. Bahkan ia menyebut dirinya Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Saudara, bukan hanya Allah menciptakan kita, Allah memikirkan kita, Allah ada atas kita. Tetapi Allah menyertai kita. Allah yang selalu ada dimanapun kita berada. Baik ketika kita di kantor, di sekolah, di dapur, di pesawat, dimanapun juga. Ia menghembuskan nafasnya ke dalam kita dan berjalan di bumi ini. Allah menyertai kita. Bukankah itu cukup buat kita? Lalu kenapa saudara di tengah situasi ini kita lalu merasa tertekan, merasa gelisah, merasa tidak lagi mampu memaknai Natal di tengah pandemi ini? Maka itu saudara-saudara, Mazmur 42 ayat 6 mengajak kita berharap kepada Allah. Mengajak kita bersyukur lagi kepadanya. Sebab Allah bukanlah Allah yang tinggal diam. Allah bukan hanya menyertai, tetapi juga Dia menjadi penolong kita dan menjadi Allah kita. Demikian Mazmur 42 ayat 6 mengatakan demikian. Maka itu saudara-saudara, saya suka dengan Natal. Kita semua suka dengan Natal. Tetapi bukan karena hadiah, tetapi karena ada kisah di Bethlehem yang menunjukkan bahwa Allah mendapatkan kita dan Allah menyelamatkan kita. Kita suka Natal, saya suka Natal, karena itu mengingatkan saya dan saudara bagaimana Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu ditulis dalam Roma 8 ayat 28. Nah, saudara, semoga hari ini, kiranya hari ini ketika kita mulai merenungkan bahwa Natal kita tidak sama. Natal kita masih sama. Natal kita masih memberitakan tentang Allah yang hadir, Allah yang menyatakan dirinya, Allah yang menjadi juru selamat, Allah yang berjanji bahwa Dia akan menyertai kita dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Maka itu kiranya saudara-saudara melalui setiap peristiwa Natal yang sedang kita hadapi saat ini, di tengah pandemik ataupun nanti kita terbebas dari pandemi ini, saudara dan saya menemukan apa yang menjadi kesukaan bagi kita. Yaitu sebenarnya bukan kado Natal, tetapi kado yang lebih daripada sekedar kado Natal, yaitu harapan seumur hidup kita. Harapan untuk menerima kemuliaan yang disediakan Tuhan karena Allah sendiri datang untuk menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Maka itu saudara-saudara, mari kita menyambut di tengah masa-masa Advent yang akan kita lalui ini, lalu kita menyambut Natal, peristiwa kelahiran Kristus itu yang membawa pengharapan bagi kita. Mari kita menyambutnya dengan sukacita. Tidak ada beda Natal sebelum dan sesudah pandemi. Semuanya memberikan makna yang tetap. Bahkan saat ini, makna itu harusnya semakin kita bisa dalami di tengah pandemi ini, bahwa tetap Allah itu Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kita. Dan mari kita terus menantikan penggenapan janji Tuhan. Di tengah Advent ini kita juga menanti, bukan hanya memperingati kelahiran Kristus, tapi juga menanti janji Tuhan, di mana Kristus akan datang kembali untuk menggenapi janjinya kepada kita. Mari kita terus menantikannya. Tuhan memberkati kita. Amin.